Hey everyone, kembali lagi bersama kami di online Bible Reading. Ada saya Timothy Purnomo, ada sahabat-sahabat saya, Benny Johan, Aryo Wicaksono, dan Johannes Irsan. Hai semua. Halo. Halo, selamat malam. Seperti biasa kami berharap teman-teman semua di luar sana dalam keadaan sehat, ya, dalam keadaan aman, terutama di di era PSBB Jawa Bali nih yang semakin diperketat karena jumlah kasus positif semakin meningkat, tapi kami berharap semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap kreatif, tetap produktif, dan selalu bergerak. Tapi tahun 2021 ini pasti sudah mendapatkan sesuatu yang baru di 2020, jadi bergeraknya bukan dengan langkah biasa, tapi dengan langkah yang lebih besar mungkin ya. Oke. Sip, gimana kabar semuanya? Baik. Baik ya. Terakhir kita di 1 Tesalonika 5 minggu lalu. Hanya ada saya dan Benny. Dan malam hari ini kita lebih lengkap. Jadi kita bisa baca dan dapat perspektif juga lebih banyak. Ya. Oke. Kita langsung mulai ya. Di 2 Tesalonika 1, silakan Irsan baca. Ya, 2 Tesalonika 1. Salam dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur dan doa. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah, yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami. Pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya, dan dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak menaati Injil Yesus, Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Karena itu, kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Sehingga nama Yesus, Tuhan kita, dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Ya, amin. Surat Paulus yang kedua, cuman ada 3 chapter ya. Ya, ini gue bacain sedikit ya backgroundnya tentang 2 Tesalonika ini. Jadi Paulus nih tulis surat yang kedua untuk Tesalonika. Yang kemarin kan kita baca surat yang pertama buat Tesalonika. Ya. Backgroundnya Tesalonika adalah jemaat yang masih muda, masih baru umur maksimal 6 bulan. Ya. Gitu ya. Terus jadi dia tulis yang surat yang pertama udah dikasih dibaca. Nah, dia harus tulis lagi surat kedua karena tampaknya surat yang pertama ini ada banyak kebingungan pada saat mereka baca. Ya, seakan-akan Tuhan Yesus tuh udah datang gitu. Jadi dia tulis lagi di 2 Tesalonika karena ada beberapa yang pikir the day of the Lord itu udah already come gitu. Ya. Terus setelah dia tulis, nah jadi dia mau encourage lagi nih orang-orang di Tesalonika. Dan dia kasih tahu lebih detail lagi nanti the day of the Lord tuh seperti apa sih gitu loh. Ya. Jadi kira-kira seperti itu background dari surat 2 Tesalonika ini. Hebat. Gue baru mau nanya soalnya. Iya, nah tadi yang di chapter yang pertama apa nih yang kita dapat nih, yang kita highlight nih? Dari yang baca dong.
Ya, Waduh. boleh Irsan. Pastinya di sini dia selalu apa ya, mengencourage ya ke semua jemaat-jemaatnya yang surat yang dikirim, dia selalu mengucap syukur, dia selalu apa istilahnya ya, mengingat lah ya, Paulus benar-benar mengingat semua yang mereka alami satu persatu dari masing-masing daerah. Ya. Dan di sini ya dia tetap selalu mengingatkan, tetap menyala-nyala, tetap semangat di dalam apapun, keadaan apapun. Nah, itu yang saya dapat sih. Ya. Dan selalu bilang ya tetaplah menaati Injil, selalu tetap menyerupai seperti Tuhan. Dan yang semua yang kita dapat ini karena kasih karunia. Ya. Ya. Mas Bro Aryo, Yang jelas Paulus mengharapkan agar iman kita itu makin bertambah ya. Bukannya turun tapi makin bertambah, dan kasih kita juga semakin kuat. Lalu juga jangan kendor untuk selalu mengucap syukur kepada Allah. Saya kira itu ditegaskan di awal. Jadi merupakan dasar dari semua tindakan kalian tuh harus dasarnya ini gitu di awal. Saya highlight ke situ. Ya. Iya. Kalau gue mirip nih dengan Mas Aryo nih, teman-teman. Tapi ada yang tersirat ya. Kami wajib selalu di ayat 3 ya, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Jadi justru semakin kita bertambah imannya, ya, dan kita bertambah, kalau kita mau lihat kehidupan kita sekarang, semakin kita bertambah, justru ucapan syukur itu justru akan semakin mudah diucapkan ya. Karena semakin bertambah juga, semakin besar rasa syukur kita. Nah, itu bahasa yang tepat. Gitu loh. Itu menurut gue ya di ayat 3 ini, ayat ini menyampaikan seperti itu gitu loh. Ben gimana? Iya, kalau yang di 1 Tesalonika dulu, ingat yang pas kita baru baca chapter yang pertama, kan kita juga waktu itu kita discuss tentang ucapan syukur sama doa. Ya, ingat ya. Nah, kalau suratnya Paulus tuh kayak ada signature move-nya dia gitu, selalu dia mulai tuh ucapan syukur dan doa. Ya, ini kalau kita pakai yang kitab terjemahan Indonesia ya, kita balik misalkan ke belakang, ke Kolose, itu selalu tuh ucapan syukur dan doa. Nah, dia tuh mau kasih tahu betapa pentingnya memulai segala sesuatu dengan ucapan syukur dan doa. Ya, the power of prayer sama ucapan syukur. Jadi ada benang merah di situ, jadi itu kayak ngingetin kita lagi. Oke. Tadi Mas Aryo udah mention juga sih. Ya, iya, betul banget. Ya kan, penting banget gitu. Memulai segala sesuatu dengan ucapan syukur dan doa ya, itu penting ya. Iya. Aku boleh tambahkan dikit? Boleh. Boleh dong, Mas. Untuk melakukan hal tersebut tidaklah mudah, karena untuk memulai, kalau kita diberikan hari yang baru, otomatis kita diingatkan, dan Paulus mengatakan dengan jelas, ini mulainya dengan di sini nih, mengucap syukur dan ini tadi agar imanmu semakin lagi bertambah. Itu vice versa ya, kebalik-baliknya seperti itu ya. Dari dua arah. Tapi itulah perlunya terus menyelidiki kitab suci ini dari day by day ya, karena day by day juga kita menemukan challenge yang gak mudah gitu. Kita kan seperti berkata pada mulut kita, ayo mengucap syukur, tapi kadang-kadang keluh, lidah ini keluh nih pagi-pagi jam 8, jam 9, jam 10 mau mengucap syukur tuh keluh rasanya ya, harus dipaksa gitu. Ayo mengucap syukur, terima kasih Tuhan, sekecil apapun itu, tapi kan yang penting kita dengar apa yang Paulus bilang, ayo mengucap syukur. Gitu. Benar. Iya. Karena kalau istilahnya bad habit tuh nggak usah diajarin ya.
Yes, yes. Iya. Kayak kita punya anak kan juga gitu. Kalau mau yang bandel nggak usah diajarin, bisa bandel sendiri gitu. Iya, iya. Jadi benar harus benar harus kita tertibkan, disiplinkan, ya kita harus mulai dengan itu. Tapi nanti setelah itu Ya. berjalan ya jadi habit. Ya kan? Amin. Iya. Ya. Tapi jangan sampai kita kebablasan juga gitu. Kalau kita tahu kita berbuat sesuatu yang salah, dan kita mengucap syukur gitu ya. Itu juga jadi orang yang munafik juga ya. Benar nggak? Iya. Ya, Konteksnya harus maksudnya- benar dong ya. Konteksnya. Ya, kita jangan kayak terjebak ya kita karena mau dibilang orang Kristen yang baik. Iya. Gue selalu mengucap syukur, tapi Iya. ya itu pada saat kita berbuat yang nggak baik pun kita mengucap syukur gitu. Iya. Jangan sampai itu gitu. Iya. Karena for me ya ucapan syukur tuh benar-benar personal sih gitu. Yes. Karena even kita lagi mandi pun kita bisa mengucap syukur. Iya, Gitu ya. iya. Betul. Iya, dan itu kan tadi pasangannya tuh ya dengan kasihmu seorang yang akan lain makin kuat di antara kamu. Hmm. Iya, iya. Jadi pasti akan ada kelihatannya lah, ada buahnya gitu loh kelihatan. Yes. Ya, bukan cuma kita ngomong doang, ya tapi kasihnya jadi nggak ada. Ini sebenarnya juga dalam konteks di mana kita kalau lagi komsel dari apa segala macam yang kecil itu semua nih harusnya menjadi parameter juga nih buat kita nih gitu. Pada saat kita merasa kita belajar udah semakin banyak, kita iman kita semakin menguatkan, yaitu selalu kasihnya itu semakin lama makin kuat di antara kamu. Gitu. Ya. Dan di sini untuk Tuhan yang akan menyempurnakan untuk kehendakmu untuk berbuat baik. Jadi berbuat baiknya juga bukan karena supaya kita menjadi dipandang orang, tapi untuk kemuliaan Tuhan di sini. Ya. Kalau aku lihat, jadi jangan memanfaatkan Tuhan udah menyempurnakan segala pekerjaan iman kita, udah biar kita bisa berbuat baik, tapi malah kita bermegah diri gitu, bukannya lupa akan siapa yang memberi. Ya. Itu yang di ayat 12 ya, San ya. Ya. Ya kan? Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan. Bukan kitanya, tapi Tuhan kita. Sehingga nama Timothy, nama Benny, nama Irsa, nama Aryo dimuliakan, bukan. Gitu. Jadi selalu memang harus kita dengan sadar apapun yang kita lakukan nih, kita harus kembalikan the glory ke Tuhan. Yes. Ya, gue ingatnya ya glory itu milik Tuhan. Jadi selalu balikin ke Tuhan. Kita cuma dapat apa? Kita cuma dapat joy-nya aja. Yes. Nah pada saat kita lakukan kita dapat joy-nya, sukacitanya kita dapat, damai sejahteranya kita dapat, glory-nya itu balikin ke Tuhan. Yes. Jangan sampai kejebak glory-nya kita ambil juga. Nah itu dia yang bahaya. Nah itu juga ada satu kata kunci di ayat 11 supaya kamu layak bagi panggilannya ya. Karena ketika kita layak, maka dia akan menyempurnakan kita ya, benar ya, segala sesuatunya dalam diri kita ya. Betul. Dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu gitu. Jadi benar-benar yang memberikan authority itu ya Tuhan gitu ya. Betul. Supaya done gitu. Ya. Ini dalam ini yang ayat 11. Terima kasih Timo. Iya, layak. Jadi dia didoain supaya dia layak. Ya Tuhan yang kita doain ya tetap Tuhan yang akan membuat decision gitu. Dia layak atau enggak di hadapanku gitu. Yes. Betul. Oke. Lanjut chapter 2. Mas Aryo ya, baca ya. Oke. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia,
sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mukjizat-mukjizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Ya, gitu. Jadi kontennya ada di chapter 2 ya. Yes. Sesuai dengan yang tadi background-nya yang kita udah bahas di depan. Ada terjadi kebingungan, jadi kontennya di chapter 2 diperjelas lagi gitu. Nah, cuman sekarang kita setelah baca ini, kita makin bingung atau kita dapat sesuatu. Oke, gua sign out dulu. Ini baca, terus ini maksudnya apa sih gitu kan? Ngomongin apa sih gitu. Ya, gimana teman-teman? Iya. Ya kalau gue cuma melihat di sini Paulus itu kan sesuai judul ya, kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Dia point out tentang kedatangan Tuhan Yesus. Tapi ada hal-hal yang terjadi yang menurut Paulus itu perlu disampaikan, yaitu ada satu sosok yang menipu, mencoba untuk menipu gitu ya, membodohi lah ya. Itu kita lihat di ayat 3 ya. Di ayat 3 sampai di ayat berapa nih? Sampai di ayat 11 ya. Jadi sepertinya ada satu sosok gitu yang akan menipu gitu loh. Entah itu ajaran. Ayo kita baca deh. Jangan kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, harinya itu besar ya, haruslah datang dahulu murtad dan harus dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Yaitu lawan yang meninggikan kita di atas segala yang disebut atau disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah, berarti kan ini sosok gitu ya. Dan mau menyatakan diri sebagai Allah, dia jadi mau jadi Tuhan ya. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu? Ya, ini Paulus kembali mengingatkan itu salah satu ciri, salah satu tanda ya. Ketika aku masih bersama-sama dengan kamu dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Dia itu si orang tadi ya. Jadi ada satu kekuatan yang menahan dia sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Berarti di balik sosok ini ada satu sistem atau satu kekuatan lah ya yang mengatur itu semua sebenarnya ya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Berarti kalau kita bilang sosok, ada organizer-nya, lalu di sini
mulai bekerja, berarti dia ada sistem, ya, bekerjanya punya sistem. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahan itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya kepada Tuhan Yesus, akan membunuhnya dengan nafas mulutnya. Dan Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Ya, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, ya, sign and wonders. Ini salah satu contoh ini ya, Ben, ya. Ya. Gerakan-gerakan yang ya, gerakan di luar sana yang mengutamakan sign and wonders gitu ya. Ya. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Ya. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Nah, itulah. I don't know apa yang kalian dapat sih, teman-teman. Kalau dari ini, aku sambil buka The Hallelujah Scriptures itu ya, si pendurhaka itu disebutkan lawless, the lawless one. Ya. Dibahasakan dengan bahasa the lawless. Iya. Betul. Sebenarnya beda ya, pendurhaka dengan the lawless itu beda gitu ya. Iya. Gitu. Ya, betul. jadi kita ada beberapa kata nih yang kita mau highlight dulu, ya kan? Jadi si pendurhaka itu tadi ada lawless, tapi kita juga tahu itu juga antikristus sebenarnya, antichrist, ya kan? Si lawless itu, pendurhaka itu, kalau sosoknya itu yang tadi dia akan ada di bait Allah, ya berarti kan itu seorang individu yang dia menyatakan I am God, worship me, jadi dia orang. Tapi memang nggak mungkin dia bergerak sendiri. Dia punya sistem itu yang tadi itu. Punya roh itu. Nah, itu pun bahkan udah bekerja dari sejak tulisan Paulus ini ditulis. Belum ditulis bahkan ya. Nah, udah ada, udah bergerak, udah berjalan itu semua. Spirit itu ya. Gitu. Tapi menarik juga yang lawless itu. Apalagi Mas Adio? Lanjutin lagi tadi. Mas? Baru segitu sih, soalnya aku berusaha nyari subjeknya nih belum ketemu di. Ya, tapi lawless ini menarik. Lawless itu artinya apa? Lawlessness. Tidak ada hukum. Law, ya. Orang yang di luar hukum Allah. Ya. Kebal hukum. Betul. Jadi sosoknya dia itu dia nggak akan ada hukum, nggak pakai hukum. Bukankah itu yang sedang kita lihat sekarang ini? Jadi dia mau rubah semua yang tadinya hukum. Jadi nggak ada hukum. Ya, jadi nggak ada hukum. Nah, itu hukumnya. Hukumnya adalah tidak ada hukum. Iya. Jadi ya kacau. Dia akan bikin itu semua. Ya kan? Kacau. Yes. Ya, hukumnya adalah, hukum perkawinan adalah suami dan istri, misalkan. Laki dan perempuan. Ya, rombak. Ya, rombak. Hukumnya adalah yang tadinya kita lihat sesuatu yang baik, oh sekarang jadi jahat. Ya, good is evil, evil is good. Itu dia lawless itu maksudnya itu. Makanya kalau kita lihat nih sekarang ini kok jadi kita jadi bingung. Yang tadinya harusnya ini sesuatu yang benar kok sekarang jadi kayak dibikin jadi nggak benar ya. Yang nggak benar ini kok kayak dipromot terus ya. Seakan-akan dia benar ya. Nah itu dia lawlessness. Jadi pada saat kita baca ya kita tahu memang udah ditulis kan sebelum kedatangan Tuhan lawlessness ini akan ada di mana-mana. Iya. Gitu. Wow, ini Abid ini ya. Gue kalau ngedenger itu kayak gemes gitu. Iya. Irsan gimana, San? Kalau aku sih di sini jelas dibilang bahwa timeline-nya itu si antikris itu akan mulai dulu kan berkuasa, duduk menyatakan dirinya dalam mungkin dalam tribulation itu ya, dalam masa kesusahan. Lalu baru ya Tuhan akan datang setelah 7 tahun masa itu berakhir berarti kan. Jadi ya istilahnya di sini mungkin nggak dibahas tentang pengangkatan, tapi pastinya di sini kita udah nggak merasakan ya saat ada, cuman sudah ada, tapi tanda-tandanya kalau saat dia menyatakan dirinya kita sudah diangkat sebelumnya, benar nggak? Nah ini justru kita baca lagi pelan-pelan. Iya. Ya. Kita harus balik lagi ke 1 Tesalonika di mana Paulus sebenarnya bahas tentang pengangkatan dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ingat ya? Di 1 Tesalonika 4 itu. Ya, yang dia bilang kita mundur sedikit nih, balik lagi biar refresh lagi. Yang dia bilang ini yang kami katakan kepadamu
dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-sekali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Itu yang kita udah bahas ya. Yes. Yang sudah meninggal di dalam Kristus. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu waktu penghulu malaikat bersekutu, sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ya. Jadi yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Artinya itu satu kejadian yang sekaligus. Yang mati dalam Kristus dibangkitkan dulu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama. Ya, together. Nah, itu kan tentang pengangkatan. Ya. Baru ditulis karena apa? Dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Nah, itu meeting point-nya di angkasa. Ya. Jadi Tuhan Yesus tuh belum datang kedua kalinya, karena kedua kalinya itu dia akan ada di bumi, turun. Ya, itu yang membedakan. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, yang pengangkatan yang diangkat itu akan sama-sama Tuhan forever. Udah nggak ada lagi, udah langsung bareng-bareng sama Tuhan. Lalu kita balik lagi ke yang tadi, karena ada setelah dia tulis kayak gitu, ternyata orang Tesalonika ini bingung. Salah nangkep. Jadi ini udah terjadi apa gimana? Kalau udah terjadi, pengharapan kita di mana? Kita ketinggalan dong, gitu. Dan dia, ya betul. Dan dia dalam situasi yang sangat situasi yang nggak enak kan. Ini kan lagi dianiaya apa segala macam. Jadi imannya tuh diuji. Apakah ini sebenarnya kita udah masuk di dalam masa pencobaan itu apa gimana? Ya makanya ditulis lagi di ayat yang pasal yang 2 yang tadi tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu kan yang kedua kali ya. Ya kan? About his second coming ya, kan gitu. Dan terhimpunnya kita dengan dia, terhimpunnya kita itu kan rapture kan, terhimpunnya itu rapture. Ya. Dia minta kepada saudara supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, karena mereka bingung, apparently mereka kelihatan bingung dan gelisah. Ya, sama seperti bahkan sampai di tahun 2020 ini, bahkan ada yang bingung dan gelisah. Aduh, apakah kita sudah di tribulation ya? Jangan-jangan ya. Ya kan? Benar nggak? Apakah kita sudah di masa pencobaan nih? Sekarang ini kok situasinya sudah kacau banget ya? Belum. Ya, belum. Tribulation itu ini nggak ada bandingan nih. Kita hari-hari ini nggak ada bandingan. Kalau kita baca di kitab Wahyu. Nah, lalu di sini ditulis baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat-surat dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Belum tiba, tapi kalian pikir ini sudah tiba. Ya kan? Nah, dia bilang, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Artinya, tahu pasti, ini yang Paulus bilang. Jadi jangan bilang, kata si A begini, kata si B begini, kata si C begini. Gak usah, kita selalu balik ke Alkitab. Kita selalu go back to the word of God. Itu sih. Ya, apalagi ingat di Matius 24, Tuhan Yesus bilang, waspadalah. Jangan sampai kamu disesatkan. Artinya akan begitu banyak penyesatan, begitu banyak versi yang ada, mendingan kita balik ke sini. Mendingan kita balik ke Alkitab, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Nah, murtad ini kita harus cari dulu dong. Maksudnya murtadnya apa? Bahasa Inggrisnya apa? Beberapa versi apa? Coba bahasa Inggrisnya apa, Tim? Murtad ini. Yang ayat berapa? Ayat 3. Sorry, gue lagi highlight yang di atas tadi. Tunggu ya. Bifu ayat. Atau nggak yang lain boleh cari juga. Ayat 3. Kan ada kata sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Kalau di AMP Revelation. No one in the universe can serve you for that day will come to, unless the apostasy. Ya, ada kata apostasy. Ya, apostasia. Ada kata apostasy, ada kata falling away. Ada juga yang falling away. Yes, di New King James falling away. Ya, ada maksudnya udah meninggalkan imannya. Gitu. Makanya tulis murtad, falling away, ya kan? Banyak yang udah nggak percaya, gitu. Tapi apostasy ini ada yang terjemahan juga, apostasia ini artinya keluar, gitu loh. Jadi ada yang keluar dari gitu. Ya, sebelum harusnya terjadi dahulu
murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Jadi Antichrist itu harus dinyatakan. Dia akan muncul si Antichrist itu. Baru Tuhan datang. Ya. Tapi di sini ada satu lagi bagian di mana di ayat 6. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Jadi kenapa dia belum keluar? Karena masih ada yang menahan dia. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang menahan dia atau siapa yang menahan dia? Ya kan? Kenapa dia belum keluar? Dia cuma bisa keluar kalau yang nahan dia ini udah nggak ada, guys. Gitu. Yang nahan Orang-orang dia percaya. Roh Kudus. Roh Kudus ada di mana? Di kita. Orang-orang percaya. Kenapa dia nggak bisa keluar? Karena kalau dia mau keluar, ya kita ngomongin dia. Iya. Ya kan? Kenapa kita disebut terang dan garam? Ya, kalau nggak ada terang, jadi gelap. Kalau nggak ada garam, busuknya jadi cepet. Kenapa masih ada terang dan garam? Ya dia nggak bisa keluar karena dia gelap. Karena masih ada terang. Karena masih ada garam. Dia mau busuk nggak bisa karena masih ada garam. Pada saat yang menahan dia itu yaitu sebenarnya Roh Kudus. Tapi Roh Kudus kan ada di setiap dalam kita. Ini adalah bait Allah. Kita orang percaya kita punya Roh Kudus di setiap kita. Pada saat kita sudah tidak ada, dan dia akan muncul. Karena pada saat dia muncul dan kita nggak ada, ya dia akan gampang untuk yang tadi itu memanipulasi, deception itu semua dia langsung gampang lakuinnya. Ya. Dan yang nggak punya kebenaran ya akan masuk ke dalam tipuan itu di saat itu. Ya. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tuh ditulis tuh di situ. Di ayat ke-8. Iya. Ya, baru ditulis, tapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Berarti that's the second coming. The second coming, ya kan? Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya. Gitu. Terus Paulus cerita sedikit tentang si pendurhaka ini di ayat 9. Ya, dan dia adalah pekerjaan iblis. Perbuatan-perbuatan ajaib, miracles. Tanda-tanda mujizat-mujizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Ayat ke-10 coba kita cari terjemahan lain deh, bahasa Inggris. Apa aja? Ayat 10. AMP, and by unlimited seduction to evil and with all deception of wickedness for those who are perishing, because they didn't welcome the love of the truth of the gospel. So as to be saved, they were spiritually blind and rejected the truth that would have saved them. Jadi kebenaran yang harusnya menyelamatkan mereka, tapi mereka nggak suka sama kebenaran itu. Mereka nggak percaya sama the truth itu, which is gospel yang kita omongin ini. Spiritually blind. Ya, makanya jadi tertipu. Tapi sebenarnya kalau kita mulai sebabnya adalah karena memang mereka tidak mencintai kebenaran itu sendiri. Unrighteous, lawannya righteous. Betul. Jadi dengan semua tipuan unrighteousness, ya kan? Because they did not receive the love of the truth. Mereka nggak suka sama kebenaran. Gitu. Makanya kita nih selalu harus ada di dalam kebenaran, kan? Tuhan bilang ya. Selalu ada di dalam dia, di dalam firman-Nya. Itu maksudnya. Ya kan? And for this reason, God will send them strong delusion. Yes, itu nomor 11. They should believe the lie. Wah. Ya, karena mereka nggak suka kebenaran, Tuhan jadi kirim itu delusion, mereka malah percaya yang bohong. Tertipu, banyak yang tertipu. Di 11 kan tadi ya yang lu baca, Tim. Iya. And God sends them a working of delusion for them to believe the falsehood. Mereka malah percaya dusta. Ya kembali lagi tadi, yang baik jadi jahat, yang jahat jadi baik. Tapi mereka malah pilih untuk percaya yang jahat itu adalah baik. Iya. Gitu. Oke. Jadi kalau tadi mau nanya ya, jika menurut tadi berarti saat rapture itu adalah Tuhan menjemput kita, tapi dia turun, tapi untuk menjemput. Saat nanti di awan, tapi saat nanti Tuhan datang, dia menginjakkan kaki ke bumi untuk berperang. Ya.
lawan kejahatan itu. Ada di kitab Wahyu itu dengan kuda putih. Armageddon. Ya, Yes. ya kan? Gitu. Oke. Nah, Ben, teman-teman, di sini ada satu ayat sih. Mungkin kalau orang yang nggak terlalu paham atau yang ada teman-teman kita yang baru percaya atau yang sedang mencoba mendalami ya di ayat 11 ini, and for this reason God will send them strong delusion. Jadi kalau kita baca sepotong itu ayat 11 aja, orang akan punya asumsi ya. Kan God will send them strong delusion. Kok Tuhan akan mengirimkan mereka hal buruk ya? Gitu loh. Bukannya Tuhan itu menyelamatkan. Gitu. Ya. Gimana? What do you think, Ben? Itu pertanyaannya ya? Iya. Itu it's a question kan? It's a question. Ya, tapi jadi kan, sebelum itu mereka sudah tidak mencintai kebenaran, Tim. Jadi it's a lesson from God. It's just emang arahnya akan ke sana gitu. Gue selalu ingat sama Firaun, Tim. Firaun itu dikasih tulah itu bukan sekali. Iya. 10 kali. Dia mengeraskan hatinya. Sampai ada satu bagian Tuhan mengeraskan hati dia. Tapi kalau kita baca di awal itu dia mengeraskan hati dia. Ya, kalau nggak salah itu sampai di tulah yang ke-6 itu masih dia mengeraskan hatinya. Dia mengeraskan hatinya. Dia mengeraskan. Di tulah yang ke-6 apa ke-7 gue salah, nggak lupa. Ditulis Tuhan mengeraskan hatinya. Gitu. Jadi at one point kalau memang dia sudah tidak mencintai kebenaran, dia memang arahnya akan menuju yang dia suka itu kegelapan, kehancuran. Iya, gitu. Jadi bukan Tuhan yang malah mau kasih tipuan supaya dia terjebak. Kalau kita, makanya gue selalu balik lagi tuh, the core kita baca kitab, God is good and He is good all the time. Yes. Jadi pada saat kita pegang itu benar-benar, kita nggak bisa digoyangkan dengan pemikiran itu. Karena pada saat ada goyang pemikiran gitu, kita harus balik dulu. Nggak bisa. Tuhan itu God is good. He is good all the time. Jadi yang salah bukan Tuhannya, kita yang salah cara berpikir kita. Jadi karena kita salah cara berpikir kita cari gimana caranya God is still good. Artinya kalimat yang gue baca ini, gue ada salah pengertian nih. Gitu. Itu dia. Makanya mesti dibaca selalu satu perikop ya dari atas ya. Karena supaya tahu ceritanya gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru percaya atau yang memang sedang mendalami Alkitab, dari sejak awal Benny dan saya melakukan online Bible reading ini, salah satu moto kita atau yang harus dipersiapkan adalah hati dan pikiran kita. Yaitu dengan cara selalu selalu menempatkan God is good all the time ya. Karena banyak pengajaran Tuhan Yesus tuh yang sepertinya menghajar gitu ya. Nah, itu. Ya, jadi kita harus pegang betul itu. Ya, jadi pada saat kita goyah, pemikiran kita yang kita mau benarkan. Bukan Tuhannya yang jadi salah. Ya kan? Ini nggak bener nih. Gitu. Atau enggak malah jadi, perjanjian lama kok kayak gini Tuhannya. Mungkin cara berpikir kita yang suruh bunuh lah apa gitu ya itu ya. Ya kan? Suruh bantai ya kan? Nah, kita coba pikir karena konteksnya kita nggak akan bisa mengerti, kita hidup di zaman 2020, Tim. Itu zamannya zaman apa, ya kan? Gitu. Jadi ya memang kita harus benar-benar percaya, pegang teguh, God is good, He is good all the time. Amin. Oke. Lanjut. Ada lagi? Di ini paling Tim, ayat 15 saja yang kita sering bilang kan, sebab itu berdirilah teguh. Nah, stand firm. Yes. Ya, stand firm dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun tertulis. Gitu. Ya. Iya. Jadi apparently di saat itu pun sudah banyak ajaran-ajaran yang versinya beda-beda, Tim. Ya. Iya. Karena dia bilang ajaran kami ya, kamu terima dari kami ya. Ya, jadi ada banyak versi ternyata, gitu loh. Dan gua senang nih ada satu pastor yang selalu bilang kayak gini. Kalau yang palsu itu semakin bagus itu kualitasnya, KW super lah ya. Dia itu kan pasti memalsukan sesuatu yang asli. Ya, dia ambil contoh itu uang dolar $100. Ya kalau duit palsunya juga pasti duit palsu $100. Nggak mungkin ada duit palsu $70 karena itu nggak ada. Ya kan? Jadi
ya itu mirip banget. Mirip Hmm. sekali. That's why ya ada beberapa versi, makanya Paulus bilang, come back lagi ke sini, yang kita ajarin ke kalian nih. Gitu. Iya. Ya. Iya. Udah, itu ya, chapter 2. 3. Oke. Gue baca deh. Oke. Ya. 2 Tesalonika 3. Berdoa dan bekerja. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dan supaya kami terlepas dari pengacau dan orang-orang jahat. Sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia yang menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Nah, ini penting. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Wow. Ya. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ya. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh. Wow. Tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Salam dan ia Tuhan damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam daripadaku Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat, beginilah tulisanku, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Iya. Jadi di zaman itu dia juga harus ada capnya ya. Amin. Harus ada capnya. Ya kan? Iya. Karena apparently surat-surat juga nih yang pakai nama Paulus tapi bukan dia yang tulis. Ada ya? Ya, Oke. Makanya Pasti ada. Makanya di terakhir itu dia tulisnya seperti itu, San. Salam daripadaku Paulus, salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Jadi ini cara nulisnya nih kayak gini, tulisannya ini kayak gini. Jadi kalau bukan kayak gini, itu bukan Paulus. Gitu. Kayak di depannya dia kan selalu mengucap syukur ya. Suatu ciri khas gitu kan. Ya, betul. Ya. Terus tadi berdoa, bekerja apa nih? Yang mau kita highlight nih. Jangan malas. Kerjanya harus terus tetap kerja, ya kan? Iya. Iya. Jangan menjadi beban. Tetap bekerja, tetap berkarya. Betul. Ayat 4 itu menarik ya. Ayat 4 menarik nggak teman-teman? Ayat 4. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Iya. Jadi apa yang diajarin ya dilakukan gitu. Ya kan? Tapi intinya dia itu mau kasih tahu bahwa apa ya? Jadi di dalam jemaat Tesalonika nih, ternyata ada yang kayak gini nih. Ada yang malah nggak kerja. Gitu. Iya. Ya kan? Ada yang malah nggak kerja, malah
cuman menjadi beban. Karena dia tulis jangan menjadi beban. Ya, Gabut. makanya dia ajarin seperti itu. Cuman yang bagusnya Paulus tuh kalimat dia tuh selalu seimbang. Gitu loh. Ya kan? Maksudnya seimbang yang dia tadi bilang ini. Dia bilang, kami katakan ini karena kami ingat bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja. Ya kan? Melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang demikian kami peringati dan nasihati. Jadi ada bagian truth-nya. Truth-nya itu adalah harus diperingati dan harus dinasehati. Itu kan truth ya. Nggak semua orang berani melakukan itu. Even to these days. Yes, Ya kan? yes. Itu truth-nya. Tapi truth-nya itu selalu ada grace-nya. Makanya jadi seimbang. Di mana dia tulis ini, dan kamu saudara-saudara janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik gitu. Jadi udah habis nasihatin ya jangan stop juga doing yang udah baik itu, keep doing it, ya kan? Jika terus dia bilang ini yang Ini di 15, keren, 14 sampai 15 ya, keren. jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surah ini, tandailah dia, ya kan? Dan jangan bergaul dengan dia. Itu kan truth-nya supaya ia menjadi malu, tetapi gitu. Jangan stop di 14, 15-nya nggak dilanjutin. Iya, itu dia. Ya, kalau kita stop di 14, 15 yang dilanjutin, kita jadi kayak orang Farisi nanti. Karena 15-nya janganlah anggap dia sebagai musuh. Ya kan? Tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Iya. Gitu. Wow. Grace. Ya, karena Tuhan Yesus datang dengan full of grace and full of truth. Ya. Ini ditujukan untuk yang maksudnya orang yang malas yang tidak berbuat apa-apa itu, yang menjadi beban itu adalah jemaatnya atau orang yang menginjil juga ya? Semuanya dong. Semuanya ya? Semuanya, iya. Semuanya. Yang jelas kepada jemaat di Tesalonika. Jemaatnya, oke. Iya. Semuanya. Iya. Ini hal yang menarik ya. Jadi kalau kita ingat lagi kayak ada pemahaman ya tentang Christianity di zaman-zaman mungkin beberapa puluh tahun yang lalu lah ya gitu loh, kayak selalu berdoa, berharap berkat itu datang ya, selalu pokoknya kalau kita rajin berdoa berkat itu akan datang gitu dengan sendirinya. Itu kan kayak like 20-30 years ago gitu ya, kita sering dengan orang kayak gitu ya. Tidur diberkati. Iya, memang diberkati kalau nggak kenapa-napa gitu. Nggak, ibaratnya kita lihat di sini setelah kita usia sekarang pun, setelah kita usia sekarang dan kita baca lagi firman Tuhan ini, itu jelas dikatakan di sana gitu ya. Satu-satunya jalan mau mendapatkan berkat ya bekerja gitu ya, dan berdoa ya. Gitu. Ya, di situ ada yang langsung hard truth sebenarnya. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Dan makan. Kalau nggak kerja ya nggak dapat makan gitu. Iya. Wow, ini like nampar banget gitu for some people gitu ya. Kadang-kadang kita lihat di sekeliling kita ya ada loh. Iya. Orang-orang kayak gitu. Iya, pasti gitu. Makanya pada saat kenapa kita selalu encourage baca. Pada saat kita baca firman, pedang bermata dua gitu. Ya kan? Tapi sebenarnya firman yang kita baca itu selalu untuk si pembaca. Bukan untuk siapa yang kita pikir orangnya yang ini ya gitu. Jadi sebenarnya kita sendiri gitu. Reminder. Itu benar-benar self reminder. Guys, ini sangat menarik ya. Saya nggak tahu apakah tadi selalu ada satu paradoks. Kalau menurut saya ada satu paradoks, dua hal yang sepertinya berbeda. Misalkan begini, tadi Paulus bilang kalau seseorang tidak bekerja, ya janganlah ia makan. Ketika saya membaca katakanlah kisah Yakub dan Esau, di mana yang bekerja adalah Esau. Tapi Yakub membeli hasil pekerjaan dari Esau. Nah, ini saya masih juga mencerna serta mendigest kisah dari Esau dan Yakub. Mungkin pemahaman saya yang belum sampai ke sini. Ini kita lagi ngomongin yang kejadian yang sup bukan Mas? Iya, betul. Kejadian yang sup yang dia tukar sama itu Absalom. dia ya? Iya. Absalom dia ya? Iya. Nah, ini dia. Ini menarik sekali. Makanya gue dulu juga kayak gitu, Mas Aryo. Iya. Penuh dengan banyak pertanyaan, tapi balik lagi. God is good, He is good all the time.
Kenapa dia pilih Yakub, dia bukan pilih Esau? Nggak mungkin dia salah, ada yang gue yang salah cara pikirnya. Kayak gitu. Ya kan? Karena ini kejadian tuh susah dimengerti. Loh, Yes. si Yakub nih kan dia yang tipu si Esau. Yang kerja lagi dia. Ya, tapi di Alkitab kita baca, Tuhan itu membenci Esau. Ya kan? Dan dia pilih Yakub. Makanya Yakub itu namanya penipu. Israel. Iya, Yakub itu namanya artinya penipu. Yeah. Tapi diganti jadi Israel. Israel. Israel itu adalah selalu bergumul sama Tuhan di setiap ini dia. Gitu. Nah, dari situ kita berusaha untuk mengerti kenapa kok Esau sampai sebegitunya. Kalau kita pikir lagi, Esau itu tukar hak sulung dia. Jadi pekerjaan itu nggak terlalu penting. Iya. Pekerjaan itu tidak terlalu penting, tapi hak sulung dia ganti tukar cuma untuk just a bowl of soup. Itu meaningnya itu terlalu deep untuk kita bisa mengerti. Hak sulung kita ini hak kita ini anak Tuhan. Apakah kita akan tukar hak anak Tuhan kita hanya untuk makanan sehari-hari kita? Itu sulit. Buat Tuhan itu that's not right. Iya. Sedangkan Jacob dia tuh penipu. Tapi ingat kejadian di mana dia lagi bergulat sama Tuhan. Sampai dia nggak mau lepas Tuhan. Yes. Gua nggak akan lepas Tuhan. Kalau ya kan dia kan bilang gitu kan. Sampai terplecok. Ya sampai pincang dia. Sampai pincang. Gitu. Nah dia itu yang kayak gitu, yang dia clinging to other-nya sampai sebegitunya. Iya. Jadi memang cara kita melihat sesuatu dengan cara Tuhan melihat sesuatu beda. Yang perlu kita lakukan, kita harus samakan cara pandang kita sama Tuhan. Iya. Itu penting. Bukan kita menjadi seperti Tuhan, tapi menyamakan cara pandang kita. Betul. Ya kan? Dan kejadian Esau dan Yakub tuh menurut gue sesuatu yang ilahi gitu loh. Jadi kayak ya itu balik lagi God is good gitu loh. Itu karena dia udah menciptakannya seperti itu menurut gue ya gitu. Karena dia yang merajut kita sejak di dalam perut ibu kita kan gitu loh. Dia yang merajut cerita hidup kita gitu. Menurut gue itu something yang ilahi banget sih. Gitu. Memang nggak semuanya bisa dijelaskan, Mas Aryo. Yes. Oh kalau gitu berarti memang udah ditentukan dia harus melakukan hal itu. Ya enggak juga, kita tetap punya free will. Tapi Tuhan ini bisa melihat dari awal sampai akhir. Dia cuma kasih tahu ini nih kejadiannya nanti seperti ini. Gitu. Bukan artinya gue bikin orang ini jadi jahat, gue bikin orang ini jadi baik. Enggak. Itu yang sering kita salah konsep gitu loh. Kita pikir kenapa Tuhan ciptakan orang jahat? Yang enggak. Yang memilih untuk jahat itu orang itu sendiri atau enggak dia terpengaruh sama kekuatan iblis. Kan begitu. Tapi since dia bisa lihat dari ujung ke ujung, ya dia kasih tahu. Gitu. Terima kasih. Ya memang kata kuncinya tadi bagaimana menyamakan perspektif kita dengan perspektif Tuhan ya. Dan tidak ada, there is no other way untuk mendapatkan keselarasan atau inline perspektif ini kalau tidak ya seperti ini menggumuli tiap hari. There is no other way ya kira ya. Betul Mas Aryo. Iya. Thank you. Very interesting. Oke, teman-teman semua gimana? Udah puas? Luar biasa, ya. Luar biasa. Sebenarnya masih ada lanjutannya lagi tuh. Esau sama Yakub tuh. Kepikiran Petrus sama Tuhan Yesus. Ingat kan? Yang Tuhan Yesus bilang, yang sampai merinding ini saya sekarang, goosebumps. Ya, yang sebelumnya Tuhan Yesus baru muji dia, hebat. Hebat. Dia tanya, menurut kamu aku ini siapa? Cuma Petrus yang bilang anak Allah. Oke, good Petrus. Kamu udah benar ngomongnya kayak gitu karena Tuhan taruh di hati kamu untuk kamu ngomong kayak gitu. Peter kan langsung merasa dia jagoan nih, anak kesayangan atau apa gitu ya. Berikutnya Tuhan Yesus bilang nanti 3 hari lagi saya ini bakal disalibkan. Ya kan? Petrus tarik Tuhan Yesus ke samping. Jangan ngomong macam-macam. Jangan ngomong gitu, Bos. Masa mau mati gitu. Yang ada dimarahin sama Tuhan Yesus. Nyala iblis. Ya, nyala iblis. Jadi dari yang tadinya it's a good one jadi langsung dipanggil iblis, nyala iblis. Kenapa? Karena perspektif manusia itu beda sama perspektif Tuhan. Kalau dia nggak mati di kayu salib,
Ini Nggak ada, keselamatan nggak ada buat semua keselamatan. orang. Nggak ada. Gitu. Betul. Nah, dan itu kadang-kadang nggak bisa dimengerti oleh kita ya. Kita nggak usah, maksudnya kita nggak usah ngeyel gitu menurut gue ya gitu loh. Ya karena dia Tuhan gitu loh. Betul. Benar. Iya dong, karena banyak orang nih, gue tanpa menyudutkan golongan tertentu ya, atau orang-orang tertentu gitu. Banyak orang di luar sana yang logik banget gitu. Jadi segala sesuatu mesti ada penjelasannya gitu loh. Ya kalau mau dicari penjelasan, nanti lama-lama kita melenceng gitu loh. Iya. Jadi bukan exegesis, jadi apa Ben? Exegesis. Apa Ben? Exegesis. Exegesis ya jadinya ya. Ya, jadi selalu kembali ke konsep itu sih buat gua. Karena gue juga orangnya kayak gitu, Tim. Bukan artinya hari ini bisa berpikir kayak gitu bukan dengan kayak tanpa usaha gitu loh. Harus dilatih dan diusahakan supaya menyelaraskan pikiran kita sama pandangan Tuhan. Ya. Nah, makanya gue ketemu itu satu hal yang membantu gue adalah gue harus selalu yakin bahwa Tuhan itu baik. Yes. Jadi apapun itu nggak mungkin untuk kerugian kita, yang ada untuk keuntungan kita. Nah, pada saat kita baca sesuatu dan kita merasa kok Tuhan kayak gini, itu kemungkinan besar kita cara berpandang yang salah. Gitu. Jadi cari lagi how gitu. Iya. Oh, yang tadi exegesis tuh eisegesis lawannya. Jadi jangan sampai kita eisegesis ya. Ya Ben. Iya. Ya teman-teman ya. Gitu. Kayak mempertanyakan Tuhan jadinya. Jadi malah jadi maunya pakai pendapat kita. Mau pendapat kita dimasukin ke dalam firman Tuhan. Gitu. Iya. Ya. Itu yang salah gitu. Ya. Sebenarnya ya udah kita ya udah tulis kayak gitu udah. Ya kan mau nggak mau ya titik itu yang Mas Aryo bilang ya kan titik. Dan ini kebenaran udah gitu ya. Ya kebenaran. Titik. Firman itu kebenaran udah. Iya. Iya. Gitu. Oke, teman-teman. Kayaknya nggak bakal habis-habis. Kita udah 1 jam. Jadi di 2 Tesalonika chapter ketiga kita sudah habis di surat Paulus ini. Yang untuk Tesalonika kita lanjut di surat Paulus berikutnya, di sesi yang berikutnya. Selalu jaga kesehatan, ya, benar-benar jaga kesehatan, bukan hanya mematikan tapi merepotkan, ya, hari-hari sekarang ini. Tapi juga jangan sampai kita jadi takut, ya, itu penting. Jangan sampai kita jadi takut karena itu takut juga salah satu siasat si iblis ya untuk membuat kita takut, sehingga kalau kita takut kita jadi kacau, kita nggak bisa damai sejahtera lagi, hidup di dalam tidak ada damai sejahtera lagi. Selalu berdoa dan berjaga-jaga, selalu produktif, selalu kreatif, dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. God bless.